Halo, selamat pagi Indonesia. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Santo Sabah dalam upaya mengembalikan sejarah benar Nusantara untuk menginspirasi anak bangsa, generasi ke depan untuk agar lebih tahu bahwa leluhurnya adalah bangsa besar yang telah melakukan ekspansi ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Leluhur kita adalah Arya, kaum Saka, Mahe Sakya. Mahe Cakya itu ada di relief dasar Borobudur yang tertutup ya dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Ya. Di video terdahulu kita sudah bahas tentang Borobudur ya, baik penamaannya, kemudian relief yang di dasar itu yang ternamakan dengan Karmawibangga sudah kita klarifikasi, kita konfirmasi bahwa penamaan Karmawibangga itu perlu di recheck lagi, perlu di riset ulang kembali. Jadi tidak tepat dengan penamaan Karmawibangga karena Bernard Gempers itu tahun 70 telah meneliti, mengkonfirmasi bahwa relief yang ternamakan Karmawibangga itu ada 160 panel. Teman-teman bisa lihat di websitenya Ki Demang, kita bisa lihat, saksikan di seluruh panel 160 panel itu 159 yang Ki Demang tampilkan itu tidak ada tergambar adegan porno. Jadi tolong teman-teman jangan lagi mempublikasi bahwa ada adegan porno di relief dasar Borobudur. Penamaan sudah kita bahas, relief dasar sudah kita bahas, kemudian penamaan tentang Kamadatu, Arupadatu, Rupadatu, Arupadatu itu adalah versi India, itu tidak tepat ya. Jadi itu versi India, sedangkan Borobudur itu tidak berdasar pada falsafah ajaran yang dari India, dalam hal ini adalah Buddha. Jadi versi kita leluhur Nusantara itu bagian dasar itu adalah Buana ya, Bawana Driya, Triya, dan Bawana Langgeng. Kalau versi seluruh pandangan filosofi kehidupan manusia tentang kehidupan itu ada 3 tahapan. Kalau di Batak itu bawah paling dasar itu Buana Toru, Buana Tongah, Buana Ginjang. Jadi Ginjang itu sebenarnya atas, Buana bawah, paling bawah Toru, Buana Tongah, Buana Ginjang itu yang atas. Jadi penamaan itu tidak bertepatan, tidak berkesesuaian dengan penamaan tentang 3 tahapan di Borobudur itu yang sekarang terpublikasi bernama Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Bukan versi Nusantara, itu versi India yang seolah-olah itu dinamakan seperti itu, tapi tidak, karena Borobudur itu berdasar filosofi ajaran asli Nusantara yang teridentifikasi bernama Dharma, dan Dharma itu ada di relief dasar Borobudur yang tertutup dengan 2 kata teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Kemudian ada 12 teks Swarga bukan Nirwana. Itu membuktikan bahwa ajaran yang tergambar di Borobudur itu tidak berdasar ajaran yang saat ini ternamakan berdasar ajaran Buddha yang dibawa Siddhartha Gautama. Jadi konsep penelitian kesejarahan dalam meneliti suatu kesejarahan benar atau tidaknya, kita memakai 3 kriteria ya. Kapan, siapa, dan di mana. Kapan, siapa, dan di mana. Tidak ada peziarah, misionaris, pendakwah orang suci ajaran yang telah di India itu ke Nusantara, dan buku atau kitab rancang bangun yang dianggap dari India itu tidak bertepatan. Itu baru ditulis kitab-kitab India yang dianggapnya menjadi dasar
rancang bangun Borobudur, yaitu Wastu-Sastra, Silpa Sastra, dan lain-lain itu baru ada abad 5. Sedangkan Borobudur yang ternamakan Borobudur ya oleh Kasparis itu Bore dan Budur. Bore dianggapnya ada desa namanya Bore, Budur dianggapnya bahasa Jawa itu purba, itu tidak tepat. Tidak ada desa Bore, kemudian Budur itu bukan purba, bahasa Jawanya ya, jadi tidak bertepatan. Apa namanya? Versi saya itu Buana Sakapala. Itu di video terdahulu sudah saya jelaskan. Kemudian arsitek Borobudur kan sekarang tertulis dianggap yang membangun adalah Gunadarma. Itu juga tidak tepat, karena sebenarnya Gunadarma, nama sosok manusia Gunadarma itu tidak ada dalam silsilah kerajaan manapun ya yang bernama Gunadarma. Nah, kalau kita searching di internet, Gunadarma itu adalah penamaan gunung yang mirip orang tidur miring. Itu cerita mitos yang dinamakan Gunadarma. Jadi Gunadarma itu bukan arsitek yang sekarang ini dianggap Borobudur, dianggap arsiteknya adalah Gunadarma, itu tidak tepat. Kemudian pendirian Borobudur saat ini kan tertulis itu dibangun abad 7 ya, itu berdasar penelitian dari Kasparis. Kasparis mengambil gelar doktornya dengan meneliti Borobudur dan menulis di situ di gelar doktornya itu abad 7 Masehi itu adalah perkiraan, sebenarnya perkiraan Kasparis. Jadi dia tidak melakukan penelitian carbon dating, hal-hal akademik ilmiah yang untuk menentukan kapan itu dibangunnya. Itu tidak beralasan, tidak berdasarkan penelitian akademik, tapi Kasparis itu hanya perkiraan. Jadi jangan salah kaprah teman-teman sejarawan, Borobudur itu tidak dibangun abad 7 Masehi sesuai perkiraan Kasparis. Jadi Kasparis itu hanya memperkirakan. Di video terdahulu ya, sebelum ini saya sudah jelaskan peziarah Tiongkok yang ke tanah Jawa Dipa, Pahien atau Paksiet tertulisnya itu abad 3 Masehi itu sudah melihat Borobudur. Jadi gugur ya penulisan Borobudur dibangun abad 7 Masehi, karena Pahien sendiri sudah lihat bangunan itu di abad 3 ya. Nah, kapan dibangunnya, kita pelan-pelan nanti bisa mengetahui kapan dibangunnya berdasarkan masih penelitian subjektif saya pribadi, Santos Taba. Jadi awal kerancuan pencatatan sejarah di Nusantara itu dimulai dari sepakatnya kita menghitung awal tahun Saka di prasasti itu dimulai 78 Masehi. Jadi awal kerancuan pencatatan sejarah Nusantara itu dimulai dari setelah sepakatnya kita menghitung awal tahun Saka di tahun 78 Masehi. Nah, itu yang membuat sejarah kita hilang sebelum tahun itu, sangat merugikan ya. Kita bisa pelan-pelan secara akademik mengetahui kapan candi-candi di Nusantara, juga kerajaan-kerajaan di Nusantara itu dengan tidak menghitung awal tahun Saka, itu tidak lagi 78 Masehi. Kita coba meriset, menghitung pencatatan tahun Saka alternatif ya, karena hanya baru satu orang nih yang meneliti tentang tahun Saka itu, yaitu Pak Ahmad Kozim. Itu beliau menemukan bahwa sebenarnya awal tahun Saka itu 6123 sebelum Masehi. Pak Kozim dalam penelitiannya menemukan awal tahun Saka adalah 6123 sebelum Masehi. Kalau kita menghitung penemuan artefak, menghitung awal-awal kerajaan di Nusantara pakai angka 6123 sebelum Masehi, kemudian kemungkinan akan didapat jauh sejarah kita ada sebelum tahun 78 Masehi. Jadi
78 Masehi itu dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti di Nusantara, itu di video terdahulu tuh udah saya jelaskan ya. Jadi ada konsensus di masa-masa tahun-tahun 1900-an itu, konsensus dari para sejarawan yang bermufakat menghitung awal tahun Saka itu di 78 Masehi. Itu konsensus kemufakatan sejarawan saat itu, karena terdeteksi saat itu bangsa di dunia yang memakai kalender yang bernama Saka itu hanya ada di India Selatan. India Selatan, tapi salah kaprahnya tahun 78 Masehi itu pun dipakai untuk menghitung perhitungan awal tahun Saka di Nusantara. Nah, itu sangat merugikan. Dan sejatinya kaum Saka itu adalah leluhur kita yang menaklukkan Raja Salivahana di India di tahun 78 Masehi. Di tahun 78 Masehi itulah Raja Salivahana India Selatan memulai awal perhitungan tahunnya di tahun 78 Masehi. Nah, kesulitannya, kerancuannya lagi, tidak ada yang menjelaskan awal kaum yang bernama Saka itu di mana. Sedangkan yang di India sana itu ditaklukkan oleh kaum Saka. Nah, Saka itu sebenarnya di mana nggak ada yang tahu. Nah, setelah saya melakukan penelitian tentang jejak sejarah leluhur Nusantara, terutama situs-situsnya dan jejak leluhur kita ya, rupanya kaum Saka itu adalah leluhur kita. Terbukti di relief 160 relief dasar Borobudur itu ada teks kata Mahe Cakya. Nah, Cakya, Sakya, Saka itu sebenarnya leluhur kita. Jadi kaum Saka itu ajarannya adalah teridentifikasi bernama Dharma. Dan Dharma itu bukan dari India. Dharma itu adalah falsafah ajaran leluhur kita, teridentifikasi bernama Dharma, dan ada di relief dasar tertutup, di relief dasar yang tertutup itu ya, dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma kayak kita. Nah, itu membuktikan bahwa leluhur kita itu sudah mempunyai ajaran bernama Dharma. Dan Dharma inilah yang dibawa leluhur kita keluar Nusantara, melahirkan 3 ajaran baru di India sana. Leluhur kita 3000 SM, 1500 menulis Weda di sana. Weda ditafsirkan bebas. Tahun 500 SM terlahir 2 ajaran Jaina dan Buddha. Kemudian 1830-nya baru terlahir Hindu ditambah Isma. Jadi Hindu itu orang-orang yang tidak Buddha, tidak Jaina itu berkumpul menyatakan dirinya untuk melawan juga untuk membuktikan eksistensi diri untuk melawan kolonialisme Inggris. Hindu ditambah Isme baru ada 1830. Sedangkan di Nusantara, di Indonesia itu baru tahun 53 menjadi agama resmi negara. Jadi saya runut lagi, ajaran leluhur kita yang teridentifikasi bernama Dharma itu ternamakan sebelumnya menjadi Siwa Buddha. Siwa Buddha itu bukan sinkretisasi antara Siwa Hindu India dan Buddha yang mulia Siddhartha Gautama, bukan. Jadi Dharma ternamakan menjadi Siwa Buddha, kemudian menjadi agama Tirta, baru 54-nya tuh menjadi Hindu Dharma. Oke ya. Jadi pertanyaan kapan, siapa, di mana itu untuk labeling selama ini tentang candi-candi di Nusantara itu tidak terbukti kapan orang misionaris India itu yang ke Nusantara, siapa namanya itu nggak ada, di mananya itu juga nggak ketemu. Tapi kalau leluhur kita yang ke sana itu ada namanya Dharmapala, Dharmadasa, Sanjaya, Sariputra. Jadi Sariputra itu nama tokoh siapa. Tempatnya ada di Nalanda, ada stupa namanya Sariputra. Kemudian kapannya itu 600 SM. Sariputra saja yang mudah ya. Kalau Dharmapala itu saya nanti akan jelaskan lebih lanjut. Sanjaya kapan dan di mananya. Ada publikasi tokoh yang bernama Markandeya. Markandeya itu dianggapnya dari India. Markandeya dianggapnya dari India. Jadi saya bisa klarifikasi
berdasarkan kitab Bawana Tatwa. Jadi di kitab Bawana Tatwa itu ada silsilah tentang asal-usul Markandeya, ya. Ada silsilah asal-usul Maharshi Markandeya dari kitab yang bernama Bawana Tatwa. Jadi di kitab Bawana Tatwa itu tertulis silsilah Resi Markandeya. Sang Ayati mempunyai putra bernama Sang Prana. Jadi Sang Ayati mempunyai putra Sang Prana. Sang Ayati pun mempunyai adik bernama Sang Niyata. Berputra Sang Mrakanda yang mempunyai istri Dewi Manaswini. Dewi Manaswini berputra Maharshi Markandeya. Maharshi Markandeya mempunyai istri namanya Dewi Dumara. Suami istri Dewi Dumara dan Maharshi Markandeya itu mempunyai putra namanya Dewasira. Jadi jelas ya, di dalam kitab Bawana Tatwa itu ada tampil silsilah asal-usul tentang Maharshi Markandeya. Ini membuktikan bahwa Resi Markandeya itu bukan orang India. Saya ulangi sekali lagi, Maharshi Markandeya itu bukan orang India, tapi beliau adalah asli orang Nusantara, terekam dalam catatan kitab bernama Bawana Tatwa. Jadi ada Sang Ayati mempunyai putra Sang Prana, Sang Ayati mempunyai adik namanya Sang Niyata, ya. Sang Niyata adiknya Sang Ayati itu, adiknya Sang Ayati itu ya punya adik namanya Sang Niyata. Kemudian berputra Sang Mrakanda. Jadi Sang Ayati punya adik namanya Sang Niyata, kemudian punya putra Sang Mrakanda. Sang Mrakanda punya istri Dewi Manaswini. Dari pasangan suami istri Sang Mrakanda dan Dewi Manaswini itu mempunyai putra, inilah Maharshi Markandeya. Dan beliau Maharshi Markandeya punya istri namanya Dewi Dumara. Dari pasangan istri Dewi Dumara dan Maharshi Markandeya itu mempunyai putra Dewasira. Nah, Dewasira yang bapaknya Markandeya itu mempunyai istri Dewi Pari. Jadi jelas ya, Maharshi Markandeya itu asal-usulnya silsilahnya ada di Bawana Tatwa. Nah, ini saya tidak dapatkan silsilah lengkap Maharshi Markandeya di kitab-kitab India. Ya, tidak ditemukan silsilah lengkap siapa bapak ibunya, anaknya, istrinya tentang Markandeya ya di kitab-kitab India. Jadi itu klarifikasinya bahwa Maharshi Markandeya itu bukan orang India, tapi beliau adalah asli putra Nusantara, dibuktikan dengan silsilah lengkap di kitab Bawana Tatwa. Begitu juga dengan Maharshi Agastya. Nah, Maharshi Agastya itu tampil di dalam kitab Bawana Babat Pasek Bali ya. Jadi Maharshi Markandeya dan Agastya adalah asli Nusantara. Kalau Maharshi Agastya itu banyak nama-nama beliau Agastya itu tampil di prasasti, terutama prasasti Porong. Itu sejaman Maharshi Agastya itu dengan kerajaan Kanjuruhan. Nah, Kanjuruhan itu ada raja namanya Gajayana Jagatlingga. Di era itulah Maharshi Agastya itu hidup. Itu membuktikan Agastya itu adalah asli putra Nusantara, bukan India. Jadi klarifikasi saya tentang alasan atau pernyataan bahwa Maharshi Markandeya dan Agastya itu adalah orang India yang dianggap membawa ajaran Hindu ke Nusantara, itu tidak tepat. Dibuktikan kalau tokoh Maharshi Markandeya itu di kitab Bawana Tatwa. Di kitab Bawana Tatwa itu tampil jelas silsilah siapa
ayah ibunya dari Markandeya, kemudian punya istri siapa, punya anak siapa, itu jelas. Maharshi Markandeya silsilahnya ada di kitab Buana Tatwa. Begitu juga Maharshi Agastya. Jadi klarifikasi saya tentang pendakwa misionaris yang dianggap membawa Hindu Hindu yang terlahir di India ya, yang jelas-jelas itu 1830 baru terbentuk Hindu yang tambah akhiran isme itu 1830, dan di Nusantara itu tahun 53 baru ada. Jadi tidak benarlah Borobudur atau Prambanan atau candi-candi di Nusantara dianggap berdasar Hindu, sedangkan tidak ada misionaris Hindu India itu yang ke Nusantara. Tapi leluhur kita yang keluar Nusantara itu jelas. Leluhur kita keluar Nusantara ke tanah India diantaranya tidak membawa, dia bukan Hindu atau Buddha, tapi dia membawa Dharma. Dharma inilah yang ditafsirkan bebas melahirkan 3 ajaran baru di sana, Buddha, Jaina, dan Hindu. Jadi jelas ya, candi-candi di Nusantara, kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak menganut atau tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Mari para sejarawan, para akademisi berpikir ulang tentang kesejarahan kita. Kita riset ulang, kita tata ulang catatan sejarah Nusantara. Oke, sekarang suasananya hujan ini, ya. Kita selesaikan presentasi saat ini, nanti kita lanjut lagi kalau hujan sudah berhenti. Throwback History of Indonesia, kembalikan sejarah Indonesia.